uh, and let your medicine be your food. Jadi saya dari situ saya pikir, oh ini menarik sekali. Bagaimana kalau saya bisa menghadirkan kepada masyarakat luas bahwa makanan kita adalah obat kita dan obat kita adalah makanan kita, gitu. Dan kita bisa menjawab itu dengan mudah, baik, dan sesuai dengan tuntutan zaman, seperti itu. Nah, berdasarkan itu ya kita menyesuaikan kebutuhan pasar, awalnya dari anak kecil, berubah lagi ke masyarakat luas, sampai akhirnya sekarang fokus ke segmen menengah ke atas. Seperti itu. Ya. Sebenarnya bahannya apa, Mas, Fruiters tuh? Diambil dari bahan apa sebenarnya? Saya cinta NKRI, Pak. Saya pengen supaya NKRI ini bisa lebih maju. Jadi saya ambil sebagian besar dari bahan-bahan lokal. Gitu. Ya, misalnya contohnya, apa? Kalau saya menggunakan nanas dari Lampung. Terus apelnya saya ambil dari apel Malang yang warna hijau kecil-kecil itu loh, Pak. Ya, warna hijau. Seperti itu. Oke. Terus ada beet, ada semangka dan lain-lainnya gitu. Jadi dicampur jadi satu. Sebagian jadi kecil memang saya. Begitu ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Saya racik supaya bisa diterima karena tidak semua orang itu bisa menerima olahan yang memiliki fungsional untuk tubuh karena mungkin rasanya pahit, terus tidak nyaman dinikmati gitu. Saya ingin menggeser itu semua sedemikian sehingga rasanya tuh enak dan nagih gitu loh. Gimana sih menikmati sesuatu yang wah ini enak banget nih. Ini kalau saya ke kota ini saya selalu harus minum ini karena malam-malam tuh suasananya nikmat, jadi efek emosinya juga gitu loh. Nah, seperti itu, tapi juga bermanfaat untuk tubuh, seperti itu kurang lebih. Iya, oke. Nah, sekarang ini ada di kota mana saja itu? Kalau orang mau beli Fruiters itu ada di mana aja, Mas? Di Indonesia ini apa seluruh Indonesia udah terdistribusi dengan baik atau hanya baru beberapa kota? Mohon maaf, saat ini masih di Jakarta dan sekitarnya saja, dan sekitarnya. Jadi masih ada peluang untuk dikembangkan di daerah lain, kira-kira begitu ya? Betul. Oke. Dan di Jakarta kalau boleh tahu, kalau misalnya ini teman-teman mau, dan saya juga kalau misalnya pengen beli gitu ya, di mana? Di supermarket atau di online atau apa? Kira-kira. Menarik ini, Pak, karena landscape-nya berubah sejak pandemi datang. Saya lumayan jujur sih, tapi saya membaca, oh ini sebenarnya bayarnya sama. Dia nggak pindah, cuma kebiasaannya itu berubah, yang tadinya datang ke supermarket sambil belanja di mall, karena mallnya tutup, tidak boleh beroperasi karena PSBB atau PKM. Akhirnya dia pindah ke supermarket juga, tapi yang standalone, tidak satu komplek dengan mall, tidak satu komplek dengan gedung-gedung perkantoran. Ternyata benar, Pak, di supermarket yang standalone tersebut itu menanti, Pak, belanjanya mobil buat parkir itu sampai bolak-balik gitu. Tapi belum cukup, saya kehilangan sales di sales channel yang ada di dalam mall. Lalu bagaimana? Akhirnya saya memperbanyak sales channel yang online, dari mulai GoFood, GrabFood, ShopeeFood dan kawan-kawan seperti itu. Kemudian ada e-commerce juga, dan saya coba merapikan penjualan online di website saya. Bagaimana saya bisa merapikan servis saya dengan customer menggunakan aplikasi chatting seperti WhatsApp, saya perbaiki itu semua. Itu cukup memakan waktu, tapi dalam kurun waktu singkat justru bisa membalap sel saya di bulan Januari di tahun 2020. Seperti itu. Iya, jadi terjun ke online justru permintaan meningkat. Iya, betul. Oke. Terus Mas kalau boleh tahu, itu harganya berapa sih satu botol? Dan berapa ukuran satu botol itu? Saat ini saya menjual dua jenis. Yang pertama 500 ml, harganya ada yang start di 39.000 dan ada juga yang start di 60 ribuan.
Ya. Ada juga yang 250 botol, kurang lebih harganya sekitar 20 sampai dengan 30 ribuan, seperti itu Pak. Ya 200, maksudnya 250 mililiter. Betul, mililiter. Oke, oke. Ya, Itu bisa disimpan di kulkas berapa lama? pendek Pak umurnya karena kita nggak pakai bahan pengawet, Oh, ya kita nggak pakai pewarna, kita nggak pakai bahan-bahan kimia lainnya. Jadi ini murni ya Pak ya. Bahkan kita tidak menggunakan tambahan gula atau kita tidak menggunakan tambahan air. Kalau kita butuh air, berarti kita tambahkan air kelapa, kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan kita butuh rasa manis, berarti kita tambahkan manisnya dari kurma misalnya, atau mungkin dari buah apa gitu. oh, jadi tidak ada gula sama sekali ya? Ya betul. Oh, Karena memang ternyata yang saya pelajari segmen menengah ke atas ini dia sangat selektif Pak, gitu. iya. Nah, jadi kurang lebih umurnya paling cuma 2 sampai 3 hari aja Pak. 2-3 hari ya. Oke. Ya. Itu karena memang diusahakan tidak menggunakan bahan pengawet ya, yang kira-kira mungkin akan justru malah mengurangi kualitas daripada produk itu ya. Jadi tetap fresh gitu ya, dan itu bagus untuk tubuh, kira-kira begitu. Ya. Mas Kemal, kalau boleh tahu ini berapa sih omsetnya? Kalau boleh tahu, diintip sedikit gitu. Siapa tahu ada investor juga pengen tahu kan. Ini kalau saya invest kira-kira omsetnya berapa sih setahun? Ya kurang lebih lah ya. Nggak usah disebutkan yang pas, tapi kurang lebih berapa kira-kira? Antara 6 sampai 10 miliar per tahun, Pak. Antara 6 sampai 10 miliar setahun ya. Wah, ini luar biasa. Padahal sudah baru berapa tahun didirikan ini PT Fruiters ini? Saya berbentuk PT itu 2015, Pak. Oh, baru kira-kira 6 tahun yang lalu ya, kurang lebih. Bentuk PT-nya 6 tahun yang lalu, sekarang sudah 6 sampai 10 miliar kurang lebih satu tahun ya. Wah, ini luar biasa. Saya seumur Anda, saya nggak punya bisnis sebesar itu, Mas. Jadi saya sebenarnya agak malu juga sama Mas Kemal ini gitu. Nah, Mas, ke depan ini kita kan tahu ya, ternyata bisnis-bisnis seperti ini kan kebal PPKM gitu, atau kebal pandemi. Artinya tetap bertahan walaupun pandemi menyerang gitu. Padahal kalau kita lihat banyak sekali bisnis-bisnis yang sedang pingsan. Saya sendiri juga konsultan dari beberapa UMKM juga, ya, walaupun beberapa pro bono sebenarnya karena mereka belum mampu bayar, ya udahlah pro bono gitu. Dan mereka pingsan gitu ya, sebagian gitu ya, bahkan mereka harus cut cost segala macam. Nah, ini justru saya menariknya, Mas Kemal ini pengen mencari pendanaan untuk ekspansi. Sebenarnya bagaimana Mas rencananya masalah ekspansi ini? Kenapa kok justru pada saat yang lain pingsan, Anda malah mau pengen berkembang gitu? Kira-kira bagaimana rencananya? Jadi kita hidup di dunia ini kan ada dua sisi mata uang. Ada Halo Mas Kemal, sorry Mas, agak putus-putus. Dari pandemi ini adalah banyak saya ulang lagi. Jadi sisi baiknya adalah permintaan dari produk sejenis seperti yang saya jual ini menaik Pak, karena paradigma masyarakat itu yang tadinya ingin hidup sehat sekarang sudah harus hidup sehat, seperti itu. Oh, harus ya. Bukan ingin harus lagi, tapi harus. Bukan ingin lagi gitu. Kalau bisa dia beli, kirim ke temannya, ayo diajak gitu loh, ayo kamu lagi sakit dikirim, kirim. Jadi kesadaran masyarakat inilah yang membuat pasar menjadi lebih besar, dan akhirnya saya berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pak. Oke. Kalau menurut Mas Kemal, tadi kan omsetnya 6 sampai 10 miliar ya. Tapi market daripada produk seperti ini berapa sih total marketnya, kira-kira perkiraan Mas Kemal aja? Berapa besar market pasarnya? Sangat besar Pak, karena siapapun dia, pola makannya, pola hidupnya, pada waktu tertentu dia akan hijrah total, dan saya percaya itu. Hijrah total maksudnya apa?
dia akan hijrah total untuk menjadi orang yang hidup sehat. Misalnya dia melihat ayahnya atau ibunya sakit keras, dan akhirnya, wah, saya nggak mau kayak gitu. Ayah saya mohon maaf wafat diabetes atau kanker stadium apa gitu. Akhirnya dia berubah, gitu loh. Cuman perubahan ini tuh sulit, Pak, karena dia harus belanja sendiri, mengolah sendiri, dan di pasaran ini belum banyak instrumen yang bisa mendukung gaya hidup sehat dia, gitu loh. Sudah gaya hidup sehat itu sulit, udah gitu menjaga supaya konsisten itu juga sulit. Bagaimana mendukung itu, menurut saya peluangnya masih banyak. Itu dimulai dari yang murah, yang terjangkau, hingga yang segmen menengah ke atas. Jadi menurut saya ini kedepannya sangat besar, Pak. Gitu, sangat besar. Dibandingkan biaya, mohon maaf ya, rawat inap, operasi, gitu kan. Jadi mending hidup sehat dengan mencegah supaya tidak sakit, ya. Kira-kira begitu, Mas, ya. Betul. Iya. Terus oke, dengan begitu ada optimisme, ya. Ada optimisme dari Mas Kemal untuk mengembangkan apa namanya bisnis ini. Bagaimana, Mas, rencana pengembangan dari PT Fruiters Perkasa ini? Jadi apa yang akan dilakukan ke depan? Kalau ingin menjadi pemenang seperti cerita Perang Dunia Kedua, kuncinya cuma satu, teknologi. Gitu. Teknologinya harus lebih baik dan lebih canggih. Gitu. Misalnya saya menggunakan teknologi terbaru yang bisa membuat minuman produk saya itu umurnya bisa panjang, tapi tanpa bahan pengawet. Misalnya seperti itu. Itu memungkinkan ya dengan teknologi ya? Memungkinkan ya? Memungkinkan, sangat memungkinkan gitu. Dan misalnya saya bisa mengefisiensikan HPP saya dengan cara-cara tertentu sedemikian sehingga saya bisa press HPP saya sampai dengan hemat 50% misalkan seperti itu. Nah, saya rasa kuncinya di situ. Karena kalau kita tidak bisa berevolusi gitu, semakin berubah menuju lebih baik itu, pada akhirnya kita akan dikalahkan sama kompetitor baru di bidang tersebut. Betul. Iya. Ada peluang untuk ekspor, Mas? Justru tujuan saya itu, Pak. Menurut saya dengan tren dolar yang terus meninggi dari tahun pasca reformasi sampai sekarang, ekspor itu adalah cara terbaik ya untuk bisa meningkatkan ekonomi bangsa. Jadi menurut saya, saya ingin menjadikan Indonesia ini menjadi eksportir air kelapa untuk ready to drink terbaik, terenak di dunia. Jadi yang saat ini masih dipegang sama Thailand. Thailand sekarang ya. Jadi kita jangan sampai hanya menjadi bangsa yang konsumtif ya, artinya mengimpor produk dari luar negeri, tapi juga sebagai produsen ya untuk menjual barang ke luar negeri. Kira-kira itu saya pikir cita-cita yang sangat mulia ya, dari Mas Kemal yang masih sangat muda ya, dan mencintai NKRI itu ya misalnya tidak harus punya background kayak saya gini kan, tapi ada tindakan nyata ya kayak Mas Kemal gitu ya, bahwa bagaimana bercita-cita bahwa kita ini menjadi produsen dan akhirnya bisa menjual produk-produk ke luar negeri dengan tentunya dengan bendera dan mengharumkan nama Indonesia, kira-kira begitu ya. Oke, Mas, ini menarik. Tadi Mas Charlie mana ya, Mas Charlie Bukhari tadi dari investor. Kok sudah beliau live atau terpental keluar itu? Mungkin nanti kita tunggu ya. Saya juga minta komentar dari investor. Walaupun ini menarik ya, tapi sebagai investor tentunya kita ada kaidah-kaidah ya yang mungkin akan kita lihat. Tentunya tadi sudah disampaikan oleh Mas Kemal gitu ya, bahwa prospek ke depan seperti apa, kemudian pertumbuhan bisnisnya seperti apa, kemudian tadi juga disampaikan concern-nya untuk menekan COGS ya, untuk menekan COGS supaya
apa namanya lebih murah dan sebagainya. Dan tujuannya sebenarnya untuk meningkatkan profitability. Ya tujuannya begitu supaya apa? Ya supaya lebih apa namanya lebih kuat. Karena bagaimanapun perusahaan harus profit ya. Dengan profit maka perusahaan bisa menyisihkan sebagian untuk melakukan reinvestasi kembali. Nah, itu yang tadi disampaikan oleh Mas Kemal gitu ya. Nah, Mas Kemal mungkin pertanyaan saya selanjutnya adalah apakah Mas Kemal akan berhenti di produk ini atau masih menyimpan apa namanya itu jurus-jurus baru gitu ya. Mungkin bentuknya bukan minuman, tapi mungkin bentuknya snack atau makanan. Kira-kira bagaimana? Apakah ini dulu atau sudah punya gagasan untuk yang lain kira-kira? Ya, terima kasih Pak Andi. Justru akan bertumbuh dan berkembang ke produk-produk lainnya. Karena visi misi dari Fruiters itu adalah memberikan produk fungsional yang terbaik dan nikmat dan menyehatkan. Ya, oke. Nah, ini udah dibuka sedikit tadi sama Mas Kemal ya, bahwa ternyata bukan hanya Fruiters tapi juga mungkin bisa didiversifikasi ya untuk produk yang lain juga. Tapi tetap itu sebagai makanan fungsional untuk menyehatkan karena bagaimanapun tadi sudah dikatakan bahwa orang tidak lagi ingin sehat tapi harus sehat. Jadi ada semacam keterpaksaan ya ada yang harus dilakukan gitu ya. Kalau dulu kan saya pengen sehat ya kadang-kadang masih minum minuman yang tidak sehat, tetapi sekarang harus sehat ya karena situasinya tidak memungkinkan kita untuk tidak sehat kira-kira begitu. Mas kalau boleh tahu timnya ada berapa sih Mas di tempatnya Mas Kemal ini? Kira-kira ada berapa timnya? Saya saat ini yang benar-benar apa namanya kepala itu cuma berdua Pak sama partner saya. Tapi untuk tim intinya kira-kira ada nggak lebih dari 5 orang Pak. Nggak lebih dari 5 orang. Waduh, sangat efisien sekali ya. Karena online ya kebanyakan ya. Enggak sih Pak, memang karena kita harus slim aja Pak, biar lincah tuh harus apa namanya sedikit gitu loh orangnya Pak, biar kita bisa salip sana salip sini tuh gitu. Bisa lebih mudah, lebih ramping dan lebih efisien lah tentunya begitu ya. Karena kalau terlalu banyak orang ya apa namanya tentunya cost-nya akan membengkak gitu ya. Oke. Mas rencananya ini pendanaan ini kira-kira apa namanya untuk penambahan mesin ataukah untuk membeli perusahaan atau apa kira-kira untuk apa kira-kira gambarannya aja. Saat ini bisa Mas Kemal agak putus-putus Mas. Ya agak putus-putus. Mohon diulangi lagi. Aja Pak. Seperti itu. Ya. Namanya mohon maaf Mas Kemal agak putus-putus Mas suaranya. Saat ini menawarkan sudah stabil Pak? Ya sudah barusan stabil. Silakan diulangi Mas. Oke. Mas Kemal. Halo Mas. Oh ini ada gangguan ini kayaknya. Mas Kemal sudah kembali lagi? Iya, tes 1 2 3. Oh ya. Silakan Mas. Silakan Mas. Mas Kemal? Ya ini kadang-kadang teknologi itu masih tergantung dengan kekuatan daripada sinyal ya dari operator ini yang harus diperbaiki ini infrastruktur ini backbone-nya operatornya harus diperbaiki. Mas Kemal masih putus-putus Mas. Terus halo Mas. Mohon maaf masih putus-putus Mas Kemal.
Iya. Oke. Baik, teman-teman, menarik sekali ya yang disampaikan oleh Mas Kemal tadi. Beliau masih sangat muda, timnya sangat ramping, ya. Kemudian omsetnya dalam waktu 6 tahun sudah 6 sampai 10 miliar per tahun. Ya. Ini tentunya bukan hasil yang biasa-biasa saja. Ini hasil yang luar biasa. Ya, dan beliau ini tidak berhenti walaupun pandemi, justru melakukan ekspansi. Ya, buktinya dengan melakukan mencari pendanaan, justru akan melakukan ekspansi karena yakin, optimis bahwa marketnya akan berkembang dan besar, ya akan membesar. Nah ini Mas Kemal sudah kembali, Mas, bisa diulang Mas tadi agak putus-putus atau masih sekarang masih putus-putus? Ya silakan Mas. Yes. Ya, silakan Mas. Boleh diulang pertanyaannya Pak? Ya tadi kira-kira buat apa saja kira-kira nanti hasil pendanaan ini? Apakah untuk melakukan penambahan investasi mesin atau bikin pabrik baru atau apa kira-kira? Ya, saya mau ekspansi untuk menambah mesin dan pembuatan tempat produksi yang lebih besar. Seperti itu Pak. Yang lebih besar ya. Jadi kapasitasnya ditambah. Karena memang sejatinya jenis usaha saya ini bukan kuliner tetapi lebih ke manufaktur makanan dan minuman. Iya. Oke. Oke, menarik sekali Mas Kemal. Cuman kita harus akhiri. Ini saya dikasih kode tadi sudah kira-kira 40-45 menit kita harus selesai. Tapi ini cukup menarik. Mungkin bagi teman-teman yang mendengarkan ini dan mungkin juga tertarik ya untuk berinvestasi di Fruiters ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Kemal proyeksinya seperti apa, kemudian beliau juga punya visi untuk membangun bukan sekedar membuat pabrik, tapi juga bagaimana bisa mengekspor hasilnya ke luar negeri. Jadi bukan kita menikmati hasil dari impor, tapi justru kita menjadi produsen ya untuk dijual ke luar negeri. Dan beliau tadi sudah dijelaskan juga pendanaan pasti dilakukan untuk investasi penambahan kapasitas. Karena untuk ekspor pasti akan diperlukan ya penambahan kapasitas. Selain itu juga kita lihat tadi Mas Kemal memberikan gambaran bagaimana akan menekan biaya sedemikian rupa sehingga juga tentu saja nanti hasilnya impact-nya pada profitability yang akan semakin kuat. Dan tadi juga digambarkan ternyata kru inti dari Mas Kemal cuma 5 orang. Cuma 5 ini menarik ya, cuma 5 sangat efisien. Dan mudah-mudahan juga nanti ke depan tentunya akan jauh lebih efisien lagi. Saya pikir begitu. Mas Kemal mungkin 1-2 patah kata untuk pesan-pesan buat para investor atau teman-teman lah ya, di luar sana ya. Kira-kira apa pesan dari Mas Kemal? Silakan Mas. Iya, buat teman-teman di luar sana, kalau masih ingin tanya lebih lanjut, bisa langsung hubungi Pak Andi. Beliau pengalamannya sangat banyak. Jika sempat melihat produk Fruiters di pasaran, boleh dicoba. Cintailah produk-produk Indonesia. Terima kasih. Ya, luar biasa. Nanti kalau ada pertanyaan yang langsung ke Mas Kemal, nanti kalau ada sampai Santara kita sampaikan ke Mas Kemal. Mas Kemal keberatan nggak misalnya ada yang meminta, saya boleh dong langsung berdiskusi langsung dengan Mas Kemal, kita memberikan nomor telepon boleh? Kepada yang bertanya kira-kira. Atau lebih baik Santara? Email saja Pak. Oh email, baik. Oke, nanti email kita sampaikan. Kenapa? Nanti kalau ada jawaban kita sampaikan. Ya, kira-kira begitu. Ya. Oke, terima kasih Mas Kemal atas kehadirannya di acara Rabuan malam hari ini. Ini Rabuan pertama dan sangat menarik, tentu saja. Dan mudah-mudahan sukses Mas nanti dengan Santara untuk mencari pendanaan. Mudah-mudahan cepat segera dilakukan listingnya supaya juga mendapatkan pendanaan sesegera mungkin sehingga ekspansinya juga bisa segera dilakukan. Ya begitu. Terima kasih Mas Kemal. Salam buat teman-teman semua dan teman-teman semua para yang melihat acara ini. Saya akan akhiri acara ini. Terima kasih sudah melihat acara Rabuan.
pada malam hari ini. Kita akan ketemu lagi 1 minggu lagi di hari Rabu di jam yang sama dengan acara yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, Mas. Saya serahkan kepada operator. Silakan, Mas Faruk.